Sobat bola, apa kabar? Semoga semua Baik, dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Amin, amin. amin. Kita semua tahu ya bahwa Indonesia akan melawan Kurakau di FIFA Matchday besok dan kita juga sudah dapat kabar bahwa pemain yang kemarin diproses untuk naturalisasinya yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh ternyata belum bisa dimainkan di laga melawan Kurakau ini. Ya. Kesannya, aduh kok lama sekali gitu ya. Bro Ipung, ada komentar mengenai ini, Bro? Ya, saya sih sebetulnya ini adalah opini subjektif saya karena saya kan sebagai fans sepak bola Indonesia yang ingin juga melihat proses naturalisasi ini apakah bisa menghasilkan sesuatu atau tidak. Apakah naturalisasi dari Jordi Amat dan Sandy Walsh itu juga bisa menyatu dengan gaya permainan katakanlah yang diusung oleh Sintayong nanti gitu loh. Dan kalau saja mereka sudah bisa tampil, tentu kan kita akan melihat ya dua kombinasi yang menarik nih dari pemain-pemain yang punya pengalaman di level sepak bola yang sudah di atas kita, kemudian bisa ngeblend dengan pemain-pemain kita yang mungkin juga saat ini sudah menapak ke arah situ. Contohnya pemain-pemain yang abroad dan pemain yang lokal gitu loh. Apakah mereka bisa menciptakan sebuah sinergi yang bagus? Itu yang sebetulnya kita nanti gitu loh. Dan sayangnya pada event kali ini yang kebetulan melawan tim yang juga 71 peringkat di atas kita ranking FIFA-nya itu ternyata tidak bisa turun gitu loh, Bro. Ya, tentu kita kecewa sekali ya. Tapi Ya, betul. bagaimana dengan Malaysia? Saya dengar Malaysia tiba-tiba saja sudah ada 7 pemain baru hasil naturalisasi. Ada kabar, Ya, Bro? itu juga. Jadi gini, sebetulnya naturalisasi pemain-pemain naturalisasi Malaysia itu oleh Kim Panggon itu sudah diturunkan sejak kualifikasi Piala Asia kemarin, Hmm. yang menghasilkan mereka bisa melaju untuk Piala Asia nanti gitu loh. Dan kalau kita perhatikan saat ini Malaysia sendiri sudah menurunkan rilis resmi ada 25 pemain yang akan dibawa Kim Panggon di Kings Cup di Thailand nanti. Ini kan Hmm. bagian dari match day juga, FIFA match day juga ya. Mereka akan Hmm. bermain dengan Trinidad Tobago, Thailand, dan satu lagi negara ya. Kemudian kalau kita melihat dari rilisan 25 nama ini, ternyata ada sekitar 7 sampai 8 pemain itu hasil naturalisasi. Antara lain, kita bisa melihat ada Brandon Gunn, ada Corbin Ong, Declan Lambert, Dominic Tan, Sumare, Matt Davis, Darren Lock, Dion Cole gitu loh. Dan ini saya juga agak mengagetkan bahwa kok proses di mereka begitu cepat ya, proses naturalisasinya ya. Sampai akhirnya proses naturalisasi itu menghasilkan sesuatu gitu loh. Menghasilkan Malaysia bisa tampil di Piala Asia. Tapi syukur-syukur Indonesia dengan segala drama mengenai naturalisasi yang belum juga kelihatan hasilnya dengan skuad yang ada STY juga bisa membawa Indonesia ke Piala Asia. Tapi akan lebih baik kalau misalkan apa yang menjadi skema atau apa yang menjadi strategi Sintayong kalau pemain-pemain naturalisasi ini bisa hadir itu kan juga kita tunggu sebetulnya apakah Hmm. ini membuahkan hasil atau bagaimana nantinya gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Ya, Mm-mm. tentunya kan kita berharap di FIFA Mm-mm. Matchday besok ini melawan Kurakau yang ada 2 laga itu juga diperkuat oleh 2 pemain hasil naturalisasi. Ternyata kan belum. Belum, Nah, betul. yang saya kebayang adalah ketika Indonesia di Piala Dunia tahun depan yang Mm. kemarin sempat diinginkan oleh Sintayong ada 7 pemain naturalisasi yang baru. Saya kok jadi Ya, khawatir jangan-jangan ini proses naturalisasinya yang begitu lambat bahwa mereka baru bisa jadi WNI justru setelah Piala Dunianya usai. Kan jadinya nggak ada manfaatnya mereka di naturalisasi itu nggak betul. kepake gitu kan. Nah Pasti ini gini, ya. Pasti gini, kekhawatiran Bro Eri itu sangat beralasan ya. Kalau melihat dari drama naturalisasinya Jordi Amat dan Sandy Walsh Hmm. yang lama sekali.
Kemudian kalau kita juga merujuk pada proses naturalisasinya si ini, Klopp, itu juga kan lebih lama lagi sampai 5 tahun gitu loh. Nah, ya itu juga kekhawatiran kita semua sebetulnya bahwa ada event yang tajuknya Piala Dunia, Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia juga lagi gencar untuk melakukan pembenahan tim dengan cara salah satunya adalah proses naturalisasi yang sudah diincar 7, yang sudah menyatakan kesediaan 2. Itu kan kalau melihat pada proses yang seperti ini, yang kita khawatirkan kan berlarut-larut gitu loh. Yeah. Nah, apakah pemerintah juga punya treatment khusus terhadap kondisi-kondisi ini boleh dibilang force major ya dalam hal ini ya, karena ini adalah kebutuhan yang memang mendesak saya pikir. Nah, mestinya dari stakeholder negara ini ya, pemerintah ini tentu juga harus punya awareness terhadap proses-proses naturalisasi yang mungkin bisa mempercepat prosesnya, regulasinya mungkin akan lebih dipersingkat, akan lebih dipermudah karena mengingat ada kebutuhan gitu loh, Bro. Ya, ya memang benar sih, kita harusnya untuk hal-hal tertentu itu bisa lebih cepat lah ya. Satu karena kekhawatirannya adalah tadi jangan sampai proses naturalisasi yang untuk U20 dan berlaga di Piala Dunia malah jadinya sia-sia. Gini Bro, naturalisasi sendiri kan saat ini jadi pro kontra ya. Kadang-kadang bilang, wah kenapa sih harus pakai pemain asing, nggak pemain Indonesia aja. Padahal kan Indonesia dengan penduduk 200 juta, masa sih nggak ada 1 atau 5 orang atau 10 orang yang punya kualitas seperti itu gitu. Tapi memang kenyataannya begitu kan gitu. Betul. Ya. Ada pendapat begini. Ya, kalau naturalisasi di dunia olahraga terutama ya, apalagi kita merujuk pada sepak bola, sebetulnya negara-negara kuat di dunia pun juga melakukan proses yang sama. Contohnya Italia, ada yang namanya Mauro Camoranesi, itu pemain Argentina itu. Nah, tapi dinaturalisasi jadi warga negara Italia dan berhasil memperkuat Italia. Jorginho juga dari Brazil memperkuat Italia. Ada juga Pepe, Deco yang asal Brazil. Mereka bisa bermain untuk Portugal gitu loh. Jadi sebetulnya sih bukan hal yang tabu gitu loh. Karena yang diinginkan oleh FIFA sebetulnya bagaimana sepak bola ini juga bisa di Piala Dunia terutama itu bisa dinikmati oleh pemain-pemain yang memang punya kualitas gitu loh. Yang memang ada pemerataan kekuatan. Kalau misalkan proses naturalisasi kan memang yang dituju adalah proses pemerataan kualitas di semua negara gitu loh. Kalau proses negara-negara kuat aja melakukan itu gitu loh, yang seharusnya bukan suatu yang perlu diperdebatkan. Kalau misalkan Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand itu melakukan hal yang sama gitu loh. Ya. Tapi memang benar sih, seharusnya naturalisasi ini dilakukan hanya untuk program jangka pendek lah, hanya untuk 1, 2, 3, 5 tahun saja gitu kan, kurang lebih gitu. Tapi setelah itu kan harusnya murni pemain Indonesia semua ya gitu. Tapi kan memang untuk membawa pemain Indonesia ke satu level tertentu itu kan yang menjadi persoalan di sepak bola kita gitu. Betul. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita sepintas mengenai pemain naturalisasi yang ternyata belum bisa dimainkan di laga melawan Curaçao ini. Menurut Sobat sendiri, kira-kira kalau mereka bermain, Jordi Amat dan Sandy Walsh ini bermain untuk Timnas Indonesia besok melawan Curaçao, apakah Timnas Indonesia akan meningkat kualitasnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita tunggu alasannya juga ya. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa.